Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa, kita pada akhirnya telah berada di malam-malam terakhir dari bulan mulia, bulan Ramadan ini. Sisa-sisa perjamuan Allah semakin tercurah di hari terakhir, di 10 hari terakhir. Tapi sayang, kita terbalik. Di hari-hari pertama kita semangat beribadah, tapi di hari terakhir yang merupakan puncaknya, kita malah kendor. Kita malah mulai meninggalkan hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah, dengan alam langit. Kita mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berharga sama sekali. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar mengatur sedemikian rupa ya. Sebulan dalam setahun 30 hari saja. Kalau memang kita itu menaruh perhatian kepada perjamuan Allah ini. Kita ini kan duyufur rahman, Allahu Akbar, tamu yang maha kasih. Harusnya kita itu benar-benar berusaha untuk menjadi tamu yang mulia di bulan ini. Kita berusaha untuk memanfaatkan sedemikian rupa, menyisahkan waktu kita 24 jam dalam sehari. Masa kita nggak mampu atur, kita nggak mampu tata manage itu. Oke, di siang hari silahkan kamu aktif dengan duniamu, dengan kesibukanmu, tapi jangan sampai mengganggu hubunganmu di malam hari dengan Allah. Jangan sampai. Allah kan hanya ingin berteman dengan kita, berkomunikasi dengan kita di malam hari itu. Di siang hari oke, hubunganmu dengan manusia-manusia yang ada di sekitar, tapi ingat, malam hari kamu denganku, tapi jangan sampai di siang hari kemudian kau lupakan aku. Silahkan kau bergaul dengan masyarakat, silahkan kau bergaul dengan siapa saja, datang kemana saja, tapi ingat, lakukan itu karena aku, bawa aku di sana, tampilkan aku di tengah-tengah masyarakat. Itu yang Allah inginkan. Di malam hari kita men-charge diri kita. Kita charge diri kita tuh di malam hari dengan komunikasi kita. Kita kan seperti HP tuh. Terkadang kan lowbat, iman kita turun. Anda bisa melihat alam dunia ini benar-benar bisa melemahkan kita. Kan unsur tanah kayak gitu. Unsur tanah itu bisa menarik seseorang untuk masuk ke dalamnya sehingga dia tidak mampu lagi melihat alam terang. Coba Anda masuk tuh ke dalam tanah, Anda bisa melihat sesuatu enggak? Gelap tuh, zulumat. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita semakin sibuk dengan alam-alam dunia, dia tarik kita. Nggak usah jauh-jauh, coba Anda. Beda banget tuh Anda rasakan Anda kalau berada di masjid. Ya. Kumpul, beribadah, majelis zikir, majelis doa dan munajat. Kita terbawa arus itu. Kita nikmati suasananya, kita pun ikut ibadah di situ, rajin kita. Tapi coba kalau kita kembali ke rumah, suasana rumah menarik kita untuk kembali kepada suasana-suasana duniawi. Ada televisi di sana, mulai kita aktif lagi dengan HP, mulai lagi kita kumpul-kumpul dengan keluarga kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita, yang gak sejalan dengan kita. Akhirnya kita larut lagi ke sana, kan seperti itu, lupa lagi kita. Kan banyak cerita tuh. Sering dikatakan, kenapa saya kalau di majelis ta'lim, majelis zikir, luar biasa iman saya itu, Masya Allah. Saya itu bagaikan orang alim, seorang arif kalau di majelis-majelis doa, majelis zikir, majelis ta'lim. Tapi kalau udah di rumah, hilang semuanya. Ya iya memang. Kondisi menentukan, suasana itu menentukan. Karena nafsu kita ini belum stabil, belum mampu kita kontrol.
dia masih dominan menguasai kita, menarik kita. Dan di sanalah nafsu itu senang dia. Nafsu itu selalu senang dengan alam dunia, makanannya dia itu. Nafsu itu ya makanannya apa? Makanannya setan. Seperti daging di hadapan anjing. Setan itu kan seperti anjing tuh. Dia butuh sesuatu untuk menggonggong. Kalau dia cium di sana ada daging, dia cium di sana ada gerakan, ada nafs. Dia datang, dia gonggongin tuh dia bisa saja menggigit kita. Kalau kita panggil dia terus datang kepada kita, ya dia akan datang dan menggigit kita. Makanya di dalam hadis, mungkin Anda udah pernah dengar mengatakan bahwa setan itu, asyayatin, di bulan Ramadan ini maghlula. Mereka terbelenggu, terikat, tidak mampu berbuat apa-apa. Itu setan. Coba bayangkan kemuliaannya bulan Ramadan itu. Allah tidak berikan ijazah, izin setan untuk berkeliaran di bulan Ramadan ini. Nggak bisa tuh. Sebulan penuh kalian istirahat dulu. Berkeliaran tidak. Tapi mereka menggonggong. Menggonggong mereka. Mereka diikat. Tapi bukan berarti mereka kemudian sudah menjadi malaikat pada saat itu. Sifat kesyetanannya, sifat syaitannya mereka tetap ada. Dia melihat kita. Mereka menyaksikan kita. Sebab nafsu itu masih ada dalam diri kita. Jadi ketika mereka melihat itu ada dalam diri kita, kita masih turutin hal tersebut, mereka menggonggong itu. Bahkan terkadang ada yang lebih dari itu. Dia datang, dia bukain tuh. Yang sudah diikat sama Allah, dia datangin, dia bukain belenggu. Sehingga yang terjadi apa? Setan menguasai dia. Terkadang ada sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak lagi ada peranan setan di dalamnya. Nafs itu sendiri, ia punya kekuatan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Itu nafs, kecenderungannya kepada sesuatu hal yang buruk. Setan itu hanya bertugas untuk mewas-waskan kita. Tapi kekuatannya ada dalam diri kita. Setan memanas-manasin. Dia lihat di sana ada, dia panas-panasin kita. Supaya kita mau melakukan hal-hal yang tidak. Tapi semuanya kembali kepada diri kita. Makanya terkadang ada sesuatu amalan-amalan yang kita lakukan tidak perlu lagi was-wasinnya setan. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Karena perbuatan itu sudah sering kita lakukan 11 bulan misalnya. Ya, 11 bulan bahkan mungkin sepanjang umur kita lakukan hal tersebut. Sudah mendarah daging sehingga apa? Sehingga terkadang dia keluar spontanitas. Tidak perlu lagi ada dorongan. Seperti marah misalnya. Nggak perlu lagi itu. Ada was-wasinnya dari setan. Itu sudah mendarah daging kepada kita. Jangan, makanya terkadang kan setan bilang tuh, jangan salahkan saya, tapi salahkan kalian. Kan setan sendiri begitu dia menghindar, dia bilang saya itu takut sama Allah. Saya kan hanya propaganda aja kerjanya setan itu. Kayak iklan dari jauh aja dia pamerin, ini enak nih, bagus nih. Kan gitu, kayak kita melihat iklan di televisi, kita kan nggak pernah tahu enak nggak itu. Hanya kita lihat bungkusannya, Masya Allah enak tuh, menarik, warna-warni. Dia perlihatkan yang di dalamnya seperti apa. Mereka makan. Kita pun pada akhirnya dengan wahamnya kita, dengan ilusinya kita, fata morgananya kita sendiri. Nah, kita berpikir, wah ini kayaknya enak nih. Kita mulai menghayal itu. Wah kayaknya enak nih, lezat ini, kayaknya perlu dicoba. Kan kayak gitu aja itu setan. Nah, akhirnya karena kita mulai didorong oleh khayalannya kita, kaki kita mulai melangkah. Ada keinginan kita didorong, nah kaki kita mulai melangkah tuh, berjalan. Kan dari mata dulu melihat, telinga mendengar, nah kaki melangkah. Ketika udah dekat, dia ambil tuh, tangannya memegang. Kemudian dia masukin ke dalam mulutnya. Setelah dia makan, ternyata enggak enak. Ya Allah,
Ini yang membuat saya nggak tidur siang malam. Ternyata kayak gini. Gitu. Kan terkadang seperti itu. Kerjanya setan ya kayak gitu. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu kan hanya dibilang sama Allah, jangan dekati nih pohon ini, jangan dekati. Wala taqraba hadhihi syajar. Jangan kau dekati pohon ini. Itu saja. Adam ketika mendengar perintah Allah, dia pada saat itu ya mentaati, dan dia nggak pernah mau tahu seperti apa itu buah pohon itu, nggak mau tahu dia. Pokoknya ketika dilarang sama Allah, ya oke, sami'na wa ata'na ya Allah, saya taat kepadamu. Dia nggak pernah menengok itu. Bohong, begitu banyak tuh kok sesuatu hal yang bisa dinikmati di alam surga ini. Dia nggak tengok. Datang setan, tapi ada di sana itu. Pohon itu ada. Selalu dilewati oleh siapa? Oleh Adam. Tapi pandangannya nggak tertuju ke sana, nggak ada keinginannya sama sekali. Karena dia nggak pernah tahu seperti apa, nggak pernah diceritain seperti apa. Nggak ada yang mengungkit-ungkit tentang pohon itu. Hanya dilewati saja. Kita kan terkadang kayak gitu, kalau ada sesuatu yang kita lihat di hadapan kita, lalu lalang kita. Tapi karena kita nggak pernah peduli, nggak pernah tahu apa itu, kita cuek aja. Ditanya sama orang ada nggak, kita nggak pernah tahu ada. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah memperhatikan itu. Begitu juga dengan Nabi Adam. Ada pohon di hadapannya dia, tapi dia nggak pernah memperhatikan karena memang nggak ada ilmu tentang itu. Nggak tahu dia. Setan melihat ada satu jalan ini. Kan ini luar biasa skenario-nya Allah nih. Allahu Akbar. Kalau nggak ada pohon, nggak mungkin Nabi Adam itu bisa keluar. Kalau nggak ada larangan, nggak mungkin Nabi Adam itu bisa turun ke alam dunia. Tuh ada satu, tapi diberikan kenikmatan yang banyak. Tapi ada satu tuh. Nah, iblis melihat ada jalan bagi saya. Allah berikan kesempatan kepada iblis. Allah pun harus seperti itu. Allah itu demokrasi banget itu. Demokrasi banget. Coba bayangkan Anda itu kalau mau belajar demokrasi, belajar tuh dari Allah. Setan yang sudah berani membangkang sama Allah, melawan, terang-terangan melawan di hadapan Allah, perintah Allah. Dia hanya seorang hamba, mendapatkan kenikmatan, dihidupin sama Allah, tapi berani melawan perintah Allah. Dia busungkan dada di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak mau sujud sama Adam, nggak mau, saya turuti perintah kamu. Gitu kata iblis sama Allah. Allah bilang ya oke, terserah kamu. Udah, kalau kamu nggak mau sujud ya oke. Tapi ganjarannya ya udah, kamu keluar dari tempat ini. Nggak pantas bagi orang-orang yang membangkang perintahku untuk berada di alam apa? Alam kenikmatan, alam surga. Kamu harus pergi. Ketika dia membangkang perintah Allah, ini alam apa? Alam cahaya. Ketika dia tidak menuruti hal tersebut, dengan sendirinya dia menciptakan kegelapan. Dia harus terlempar, dia harus keluar. Artinya bukan Allah sendiri yang melempar, tapi iblis sendiri yang mengeluarkan dia dari golongan orang-orang bercahaya. Dia sendiri yang melempar. Jadi bukan Allah yang melemparnya. Allah bilang oke, rahmatku terus tercurah, tapi karena engkau menolak hal tersebut, perintahku itu rahmat, ada kasih sayang di sana, membuatmu baik, tapi kau sendiri yang melihat bahwa itu tidak baik. Ya oke, sudah, dia terlempar. Tapi ketika dia terlempar, dia minta satu hal sama Allah. Ya Allah, ya udah oke, karena saya tidak mau tunduk, saya tidak mau masuk ke dalam golongan ini. Golongan orang-orang yang sajidin, orang-orang yang sujud, orang-orang yang tunduk, nggak mau. Saya mau jadi orang takabur nih. Tuh, dia sendiri yang proklamir kalau saya mau jadi orang takabur ini. Gitu. Ya oke. Tapi satu hal saya minta, persenjatai saya. Gitu dia tanya, persenjatai saya. Jangan sampai kau melucuti kekuatan saya. Gitu katanya. Allah bilang ya oke, saya persenjatai. Apa yang kamu minta? Coba demokrasinya Allah tuh. Apa yang kau minta? Allah bilang. Kau minta apa? Kekuatan apa kau minta? Berikan saya bala tentara. Ya akhir, saya berikan kamu bala tentara. Syaitan-syaitan tuh di bawah apa? Di bawah perintahmu. Apalagi panjangkan umur saya. Ya akhir, panjangkan umur kamu.
Panjangkan umurnya sama Allah. Jangan sampai saya terlihat sama mereka. Iya khair. Oke, kau tidak terlihat oleh mereka. Nggak terlihat. Jadi dia menggoda dengan cara yang halus. Tidak difahami oleh siapapun juga. Itu yang dia minta sama Allah. Oke, silahkan. Oke. Kalau kita enggak. Kita kalau punya musuh. Kemudian kita punya kekuatan. Kita lucuti, kita ambil semua apa yang ada sama dia. Hartanya kita ambil, kita sita semua, kekuatannya kita ambil. Kita nggak mau ditentang, kita nggak mau dilawan. Kan kayak gitu kita tuh. Tapi Allah enggak. Oke. Kau mau melawan aku. Oke. Kekuatan harus sepadan tuh. Nah, sebanding. Lawanmu Adam. Dia punya kekuatan ini, kau pun punya kekuatan yang sama, harus seimbang, baru bisa melawan. Tapi kalau tidak seimbang, ya nggak bisa. Kembali kepada kisah tadi. Setan pada akhirnya melihat ada kesempatan untuk menggoda, ada pohon, jalan untuk bisa masuk kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Lewat itu dia datang. Mulai diapain tuh? Dipanas-panasin, disuntik-suntik tuh, diungkit. Tuh pohon itu kayak gini nih. Adam kan nggak pernah tahu, nggak pernah mau peduli pohon itu apa. Mulai mengarang cerita iblis. Dia juga nggak tahu pohon itu apa, nggak tahu dia. Tapi yang dia tahu bahwa itu dilarang sama Allah. Itu saja yang dia tahu. Pohon itu apa, seperti apa, dia nggak tahu. Hakikatnya apa, dia nggak tahu. Dia nggak tahu hakikatnya seperti apa.